Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar? Yuk, sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan alat tulismu. Semangat! Hari ini, anak-anak akan belajar bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar cara menentukan gagasan pokok. Nah, hari ini anak-anak akan belajar cara menentukan gagasan pendukung. Sudah siap? Anak-anak masih ingat? Sebuah bacaan umumnya terdiri dari kumpulan paragraf. Nah, dalam paragraf tersebut terdiri atas satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Ada yang sudah tahu apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Jadi, anak-anak tidak perlu bingung. Gagasan pendukung dan gagasan penjelas itu sama. Berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat. Biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Ada yang sudah tahu bagaimana cara menentukan gagasan pendukung? Yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat penjelas di setiap paragraf dengan cara menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Yang ketiga, mengubah kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Supaya lebih jelas, yuk langsung saja berlatih untuk menentukan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Langkah yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Nah, anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini. Terdapat sebuah paragraf tentang tari payung. Mari kita baca bersama. Tari payung adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Sejarah tari payung tidak dapat terlepas dari kebudayaan suku Minangkabau. Beberapa suku yang ada di daerah ini adalah suku Koto, Bodi, Piliang, dan Caniago. Dulunya, tari payung ini merupakan sebuah ritual yang sering dilakukan di setiap acara adat suku-suku tersebut. Nah, setelah anak-anak membaca paragraf dengan cermat, kemudian langkah yang selanjutnya adalah tentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya. Masih ingat bagaimana cara menentukan kalimat utama dan gagasan pokok? Coba dari paragraf ini, manakah yang merupakan kalimat utama? Ya, kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, yaitu tari payung adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian, langkah yang selanjutnya, tentukan gagasan pokoknya. Masih ingat? Apa gagasan pokoknya? Ya, kita ubah kalimat utamanya ke dalam kalimat yang lebih inti. Jadi, gagasan pokoknya adalah
tari payung berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, setelah ditemukan kalimat utama dan gagasan pokoknya, selanjutnya anak-anak menentukan kalimat penjelasnya. Manakah yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Ya, jadi kalimat-kalimat yang diberi tanda garis warna hijau inilah yang disebut kalimat penjelas, yaitu kalimat-kalimat selain kalimat utama. Coba anak-anak perhatikan kalimat yang diberi tanda garis merah. Nah, kalimat ini merupakan kalimat utama. Kemudian, kalimat-kalimat lainnya yang diberi tanda garis hijau ini merupakan kalimat penjelas. Jadi, kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Nah, jadi kalimat penjelasnya yang pertama kalimat kedua, yaitu sejarah tari payung tidak dapat terlepas dari kebudayaan suku Minangkabau. Kemudian kalimat yang ketiga, yaitu beberapa suku yang ada di daerah ini adalah suku Koto, Bodi, Piliang, dan Caniago. Yang terakhir kalimat keempat, yaitu dulunya tari payung ini merupakan sebuah ritual yang sering dilakukan di setiap acara adat suku-suku tersebut. Nah, setelah ketemu kalimat-kalimat penjelasnya, maka langkah yang selanjutnya adalah menentukan gagasan pendukungnya dengan cara mengubah kalimat penjelas menjadi kalimat yang lebih inti. Oke, yang pertama, kalimat kedua. Sejarah tari payung tidak dapat terlepas dari kebudayaan suku Minangkabau. Diubah ke dalam kalimat yang lebih inti, menjadi sejarah tari payung. Kemudian, kalimat yang ketiga. Beberapa suku yang ada di daerah ini adalah suku Koto, Bodi, Piliang, dan Caniago. Nah, kalimat ini berisi tentang suku di daerah Minangkabau. Kemudian kalimat yang keempat. Dulunya tari payung ini merupakan sebuah ritual yang sering dilakukan di setiap acara adat suku-suku tersebut. Diubah ke dalam kalimat yang lebih inti, yaitu tari payung merupakan ritual acara adat. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi anak-anak harus ingat, kalimat penjelas itu adalah kalimat-kalimat yang selain kalimat utama. Jadi, kalimat utama itu hanya ada satu kalimat. Kemudian, kalimat yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Kemudian, dari kalimat penjelas itu, kita dapat menemukan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi, gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama. Gagasan pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Jadi, untuk menentukan gagasan pokok, harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kemudian,
untuk gagasan pendukung itu sama dengan gagasan penjelas. Gagasan pendukung ini terletak di dalam kalimat penjelas. Jadi, untuk menentukan gagasan pendukung, harus mencari kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu. Kemudian, untuk gagasan pokok, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Sedangkan untuk gagasan pendukung, dalam sebuah paragraf terdapat beberapa gagasan pendukung, lebih dari satu gagasan pendukung. Baik anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.